Bisa mendengar suara saya yang paling merdu kah? Oke. Oke. Oh, Mbak Embulnya ternyata nggak dengerin pelajaran, lihat itu ya, lihat bola ya. Sudah jelas nggak? Oke, sudah jelas ya. Semoga tidak putus-putus lagi. Seperti hatiku yang mudah putus. Oke, kita lanjut. Ayo kita lanjut. Berarti kita nanti dari yang 3 ke 2. Oke ya, 3 ke 2. Kalau dia tadi apa? Kalau disjungsi, berarti kan nilainya kalau salah dan salah dia akan bernilai salah. Ya, yang lainnya dia akan bernilai benar. Sekarang yang harus kita itu yaitu kolom 3 ini. Dan iya, kolom 2 yang harus kita perhatikan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada, nggak melakukan tindakan-tindakan apa-apa. Ya apa perasaanmu? Ini kowe ngajak terus mau tamati ngene iki. Kowe mulai ya. Kerekamlah kabeh lho. Sebut ngomong ya apa perasaanmu. Bano. Ya beno. Aduh. Ya ampun. Mati-mati lagi. Sudah, kita lanjutkan. Ya Allah, ya Allah. Pakai ngono sabar. Sudah ya, kita lanjut ya. Ya Allah. Sekarang berarti yang ya Allah hilang. Kita ada di sini berarti ingkaran dari P. Ya kan? Kemudian ada juga dia nilai dari Hi. Berarti kita bantuin megangin dong Mbak Amini sinyalnya. Oke, Mbak Bibi Rahayu. Kemudian tadi kan kita kalau dia disjungsi, berarti kalau nilainya salah dan salah, dia akan bernilai salah. Kemudian kalau yang lainnya berarti dia
bernilai benar. Sekarang ini 3 dan 2. Jika salah dan benar, dia akan bernilai Hayo, jangan ditinggal tidur. Jika salah dan benar, dia akan bernilai apa? Salah dan benar, dia akan bernilai benar, ya kan? Kemudian salah dan benar lagi, dia akan bernilai salah dan benar, dia akan bernilai benar. Kemudian kalau salah dan salah, dia akan bernilai salah. Salah dan salah, dia akan bernilai salah. Benar dan benar, dia akan bernilai benar. Benar dan benar, dia akan bernilai benar. Kemudian benar dan salah, dia akan bernilai benar. Yang terakhir, benar dan salah, dia akan bernilai benar. Oke. Kemudian langkah yang ketiga adalah dia adalah ingkaran fi dalam kurung ya. Yang ini berarti dia ingkaran fi, kemudian disjungsi dengan R. Kenapa Mbak Risalia? Soal yang di kolom maksudnya? Di modul beda. Soalnya papanya? Ya nggak tahu kalau kalau seharusnya nggak beda. Kalau beda berarti salah. Nggak tahu soalnya yang salah atau yang di dalam kolomnya yang salah. Seharusnya sama, nggak boleh beda. Antara kolom dan yang soal dia nggak boleh beda, Mbak. Kalau beda berarti salah satu, kalau nggak soalnya ya yang di kolomnya dia yang salah, harus dibenarkan. Yang bikin soal kan juga manusia, Mbak. Nah makanya masa setan, takut kalau setan. Kemudian langkah yang ketiga adalah dia ingkaran hi dan disjungsi dengan R. Berarti ingkaran hi adalah nomor 4 dan disjungsi dengan R berarti kolom nomor, berarti nomor 4 di sini dengan kolom nomor 3. Nomor 4 ini dan dia dengan nomor 3, kolom nomor 3 yang ini, yang R ini. Oke, ya kan? Kemudian dia disjungsi, berarti kan sama. Siti Maryam, Mbak Siti Maryam ya. Oke. Kemudian di sini dia disjungsi, berarti kan tetap sama. Kalau benar, salah dan salah dia disalahkan, berarti nilai yang lain dia akan bernilai benar.
Berarti kalau di sini dia dari kolom keempat ke kolom ketiga. 5 ding, sorry. 5 ketiga. 5 ketiga. Ini 4 ini 4. Sorry, salah. Berarti 5 ke 3. Berarti kalau ada salah kemudian dia dijungsi dengan benar, dia akan bernilai apa? Benar. Kemudian salah dan salah, dia akan bernilai salah. Benar dan benar, dia akan bernilai benar. Kemudian benar dan salah, dia akan bernilai benar. Kemudian salah dan benar, dia akan bernilai sorry 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 salah dan benar, dia akan bernilai benar. Kemudian salah dan salah, dia akan bernilai salah. Kemudian benar dan benar, dia akan bernilai benar. Yang terakhir, benar dan salah, dia akan bernilai benar. Oke, dicek lagi. Benar, benar, salah, benar, 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 salah, benar. Oke. Kemudian langkah yang terakhir adalah penyelesaian dari semuanya. Berarti dari semua ini kita kurung, yaitu ingkaran dari P kemudian disjungsi dengan Hi, kemudian dikonjungsi dengan dalam kurung ingkaran Hi disjungsi dengan R. Berarti kalau dari kita disuruh menyelesaikan semuanya yang dari soal ini, berarti kita hanya tinggal melihat 2, yaitu yang dari kolom 6 dan kolom 7. Berarti tinggal 2 kolom ini yang kita lihat dengan tanda dia sebagai konjungsi. Iya, dari kolom terakhir ini dengan tandanya dia sebagai konjungsi. Berarti kalau konjungsi tadi kan kalau benar dan benar, dia akan menjadi benar, kemudian nilai yang lainnya dia akan menjadi salah, ya kan? Berarti di sini kita lihat benar dan benar, dia akan bernilai benar. Benar dan salah, dia akan bernilai salah. Salah dan benar, dia akan bernilai salah. Salah dan benar, dia akan bernilai salah. Benar dan benar, dia akan bernilai benar. Kemudian benar dan salah, dia akan bernilai salah. Benar dan benar, dia akan bernilai benar. Dan yang terakhir, benar dan benar, dia akan bernilai benar. Berarti ini hasil terakhirnya ya ini, kolom yang terakhir ini. Ini adalah nilainya, nilai hasil yang terakhirnya. Mungkin ini orangnya salah tanda untuk yang di dalam kurung. Iya. Kasih soal nanti dikerjakan ya, dikumpulkan lagi ya. Saya tak mikir soalnya gimana.
Jangan yang panjang-panjang. Hmm, ya, yang tiga ya, yang PHR aja ya. Oke, soal ini sudah ditulis belum? Kalau enggak, di buku itu sama, cuma yang di dalam kurung diganti, bukan konjungsi tapi dia disjungsi. Diganti sama kayak yang di soal, atau enggak diganti sama dengan yang di sini. Yang ini, yang itu kan yang di dalam kotak dan dalam tabel itu kan setelah kan ada ingkaran P, ingkaran H. Itu seharusnya kolom selanjutnya itu ingkaran P, kemudian dia di disjungsi, bukan di konjungsi. Contoh soal nomor 3. Kemudian kotak kolom yang ke 1 2 3 4 5 6. Kolom yang ke-7 berarti dia di disjungsi lagi. Galau ini yang bikin soal. Kemudian yang kolom yang terakhir dia kurung pertama sudah benar, ingkaran P, kemudian didisjungsi dengan H, kemudian dikonjungsi. Kolom yang dalam kurung yang kedua dia ingkaran H, kemudian didisjungsi dengan R. Jadi V, kemudian yang di dalam kurung yang ketiga dia jadi V juga. Kalau enggak lihat ini aja, kayak ini, kayak apa yang di whiteboard ini. Sudah ya, ini soalnya dikerjakan dengan benar. Gampang kok soalnya. Tak cari yang simpel, sesimpel mungkin. Enggak. Wah. Mana ada, enggak. Saya enggak pernah ngasih soal susah kok. Ini gampang kan? Gampang sekali ini. Enggak kelihatan, sudah gede-gede loh ini. Jadi kurung yang pertama P di konjungsi dengan H, kemudian di disjungsi, kurung yang kedua R di konjungsi dengan ingkaran H. Sudah, ini soalnya sudah gede-gede banget ini mbak, soalnya sudah tak tulis segede-gedenya. Dikumpulkan kapan? Seminggu lagi ya? Seminggu lagi ya. Sabtunya aja. Kita bahas nanti waktu mau kelas lagi.
Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Natalia? Setelah V nggak kelihatan. Jadi gini, kurung yang pertama P, kemudian tanda dan Hi satu dalam kurung. Kemudian dia dijungsikan tanda V. Kemudian kurung yang kedua dia R, kemudian tanda dan konjungsi, kemudian diingkarkan dengan Hi. Oke, langkahnya nanti hanya akan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Oke, dari tadi ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut. Boleh, silahkan. Betul Mbak Gesalia. Yang mana? Mbak Ami tanya yang mana ini? Satu-satu ya Mbak Santi ya. Sekarang Mbak Ami dulu. Nggak usah, karena kan di sini nggak ada ingkarannya Mbak. Berarti nggak ada yang diingkarkan. Baru kemudian yang kedua di sini ada yang diingkarkan. Yang diingkarkan apa? Ingkaran dari Hi. Berarti nanti ada P, Hi, R, kemudian ingkaran Hi. Ya, berarti ada P, Hi, R, dan ingkaran Hi. Kemudian selanjutnya baru kurung. Oke, sudah paham? Mbak Santi mau tanya apa Mbak? Contoh soal nomor 3 tadi, kolom yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurung pertama nggak ada ingkarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingkaran Hi. Kenapa? Itu carinya dari mana? Carinya dari ini, kita balik lagi ke yang contoh tadi. Berarti kan ingkaran Hi dan R. Berarti dari mana? Kita cari ingkaran Hi-nya di mana? Berarti dia di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom kelima di sini. Ingkaran Hi di sini, Mbak. Tak cari yang warna lain. Berarti ingkaran Hi di sini. Dan R-nya mana? R-nya ini, yang kolom nomor 3. Berarti kolom antara nomor 5 dan kolom nomor 3. Paham, Mbak Santi? Disjungsinya. Ingkaran Hi disjungsi dengan R. Oke, ada lagi yang tanya? Minggu depan Sabtu, terakhir Sabtu ya. Jadi Sabtu malam kayak gini nanti kita bahas lagi. Kayak tadi gitu soalnya, biar langsung paham. Dikumpulkan dulu lah. Masa dibahas dulu baru dikumpulkan? Dikumpulkan dulu baru kemudian dibahas. Dikumpulkan maksimal besok Sabtu sebelum mata kuliah pokoknya. Kemudian malamnya kita bahas. Oke ya, sudah ada pertanyaan lagi? Yang mana? Ini yang soal tadi Mbak Amini. Soal yang dikumpulkannya ini. Iya, Sabtu minggu depan.
sampai jam 11. Di inbox boleh, nggak harus di email, di inbox Facebook aja nggak apa-apa. Kalau mau di email sebentar ini apa ini? Kalau dikerjakan dia ada 4 langkah. 4 kalau nggak salah tadi sudah tak hitung. Ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Sudah, kita lanjut ya. Enggak sampai 6, cuma 4 langkah kok dikit tuh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang poin E, halaman 69. Oke, yang E ya. Di sini yang poin E dia menyatakan pernyataan ekuivalen, tautologi dan kontradiksi. Kalau pernyataan ekuivalen ini sudah ya, berarti tak. Sampai jam 11 Mbak Santi. Yang poin 1 dia menyatakan pernyataan ekuivalen, di mana dua pernyataan akan ekuivalen jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama, yaitu P sama dengan Q. Berarti nilai P itu akan sama dengan Q, dia yang disebut ekuivalen, yaitu menunjukkan pernyataan P ekuivalen dengan Q. Di sini di contoh yang pernyataan ekuivalen itu dia akan membuktikan apakah P konjungsi dengan Q itu akan sama dengan ingkaran P konjungsi dengan Q. Begitu. Jadi yang dikonjungsi dia itu akan membuktikan apakah ingkaran dari P konjungsi dengan Q itu akan sama dengan ingkaran P disjungsi dengan ingkaran Q. Di sini kita akan membuktikan ini. Berarti langkah yang pertama kita akan membuat garis kebenaran dari P dan Q. Berarti kalau ada P dan Q, dia hanya akan mempunyai 4 ya, 4 kebenaran ya. Dimana kalau P dia akan bernilai BB SS. Kata-kata apa Mbak Wawat?